Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Bapak cintai, kita lanjutkan membahas tentang koordinat kartesius. Pada hari ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan titik koordinat. Kita mulai dengan nomor 1, perhatikan titik pada koordinat kartesius berikut. Perhatikan titik pada koordinat kartesius. Titik yang berkoordinat 6, negatif 2 adalah, nah kita lihat gambar. Kita akan lihat gambarnya seperti ini. Ya. Titik yang berkoordinat 6, negatif 12. Kita akan lihat satu persatu ya anak-anak ya. Titik A ini terletak pada koordinat berapa? Kita mulai dari titik 0 ke kiri. Berarti negatif 4. Maka di sini adalah pertama ini negatif 4, kemudian kita hitung ke atas ini. Jadi sampai di sini ya. Berarti 2. Maka titik koordinat A adalah negatif 4, 2. Sekarang kita lihat B. B ini negatif 2. Ya, berarti di sini negatif 2. Kemudian ordinatnya ke atas 6 ya. Jadi negatif 2, 6. Sekarang kita lihat C. C absisnya 2. Jadi ini absis mendatar ya. 2. Kemudian ke atasnya kita tulis 2 dulu. 2 positif. Kemudian ke atasnya 5. 5. Berarti titik C adalah 2,5. Sekarang D absisnya 7. Kemudian ordinatnya 2. E absisnya negatif 6. Ini negatif 6, kemudian ke bawah ya, berarti dari sini negatif 2. Negatif 6, negatif 2. Selanjutnya yang terakhir F absisnya 6. Kemudian ke bawah atau ordinatnya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita lihat soal. Yang ditanyakan titik yang berkoordinat 6, negatif 2 adalah. Maka jawabnya adalah negatif 6, negatif 2 adalah F. Ya. Baik. Seperti ini anak-anak ya. A negatif 4, 2. B negatif 2, 6 kan. Kemudian C 25. 25. Yang D 7, 2. Ini. Kemudian E negatif 6, negatif 2.
kemudian F adalah 6 negatif 2. Maka jawabannya adalah F. Jawabannya yang F. Ini nomor 1 ya anak-anak. Kita akan lanjut dengan membahas nomor 2. Membahas nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bidang koordinat namanya ini, koordinat kartesius. Koordinat titik A dan F berturut-turut adalah, nah, sama dengan yang nomor 1, kita harus mencarinya dulu satu persatu. Yang ditanyakan koordinat titik A dan F berturut-turut. Kita lihat titik A. A ini terletak pada koordinat negatif 4. Absis dulu ya anak-anak. Negatif 4. Kasih warna hijau. Ini negatif 4. Kemudian ordinatnya dari 0 kita menghitung 1, 2, 3. 3. Kemudian yang ditanyakan kan A dan F. Kita lihat F. Absisnya 4. Kemudian ordinatnya negatif 3. Seperti itu ya. Jadi koordinat titik A dan F berturut-turut adalah negatif 4,3 dan 4 negatif 3. Coba anak-anak kita cari seluruhnya ini, huruf-huruf ini, titik-titik koordinat. Kalau B berapa B? Negatif 2, ya, negatif 2. Kemudian ordinatnya 6. Jadi titik B koordinatnya adalah negatif 2, 6. Sekarang C, absisnya 3. 3. Kemudian ordinatnya 5. A, B, C, D. Sekarang D, absisnya 5. Ordinatnya 3. Kemudian yang E, absisnya negatif 3. Ordinatnya negatif 4. Seperti itu anak-anak. Kemudian jangan lupa kalau ditanyakan nanti ya dalam soal PTS, ulangan atau ujian, kalau ditanyakan titik C, titik D terletak di kuadran, bisa anak-anak jawab? Ya, benar. Kuadran 1. Karena bidang koordinat ini dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi blok dari sini ya, ini adalah kuadran 1. Yang di sini kuadran 2. Sebelah sini di bawah kiri ini kuadran 3. Kemudian ya ini kiri bawah kanan adalah kuadran 4.
Sekalian Bapak ingin jelaskan, di kuadran 1 ini kamu lihat, ini absis itu adalah X. X-nya positif, kemudian 5 positif juga, jadi Y-nya positif. D, 5 kan positif nih, jadi X positif, Y-nya positif. Artinya apa? Pada kuadran 2 semuanya positif. X positif, Y-nya juga positif. Atau istilah lainnya, absisnya positif, ordinatnya positif. Kita lihat di kuadran 2. Kuadran 2, kita lihat yang A dulu. Rupanya X-nya ini negatif. X-nya negatif, Y-nya positif. Ini juga X-nya negatif, Y-nya positif. Maka di kuadran 2, X negatif, Y positif. Di kuadran 3, semuanya negatif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sementara di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, jadi pembahasan kita sudah di nomor 2. Nah, ini kalau kita bahas tadi, jawaban kita seperti ini. Nah, udah terjawab tadi ya. Ini hanya mendata saja. Kita data lagi. Satu-satu kita mendatanya tadi kan. A, B, C, D, E, F. Maka sudah dapat A. Hanya adalah negatif 4, 3. F-nya adalah 4, negatif 3. Sudah terjawab ya anak-anak ya. Baik. Kita akan lanjut di nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya kita diminta memperhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ya. Kita diminta memperhatikan gambar ini. Ya, udah digeser ya. Kemudian garis K ini dan L. Garis K dan L merupakan dua garis yang mudah sekali ya. Ini merupakan dua garis yang sejajar. Garis K dan L merupakan dua garis yang sejajar. Bagaimana dengan garis M dan N? M dan N ini juga sejajar. Ya, sama-sama sejajar. Kalau ditanyakan bagaimana posisi garis K, garis L terhadap garis M, kalau ditanya seperti itu apa jawabannya? Atau satu saja ya. Bagaimana posisi garis K dan garis M? Maka jawabnya adalah tegak lurus. Garis K tegak lurus dengan garis
M. Mengapa disebut tegak lurus? Karena membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat di sini. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Sama. Garis L tegak lurus dengan garis M. Garis K juga tegak lurus dengan garis N. Garis L juga tegak lurus dengan garis N. Maka sudah terjawab. Nomor 3. Jawabannya secara keseluruhannya seperti ini. Garis K dan L sejajar. Nah, ini ya. Garis K, garis L sejajar. Garis M, ini yang garis M. Kelihatan? Ya. Garis M dan garis N sejajar. Ya. Sejajar. Garis K dan garis M, karena dia membentuk sudut 90 derajat, maka disebut tegak lurus. Tegak lurus. Garis K ini juga tegak lurus dengan garis N. Garis L tegak lurus dengan garis M. Garis L juga tegak lurus dengan garis N. Jika ada pertanyaan, Pak, ada istilah garis yang berpotongan. Seperti apa bentuknya? Nah, kalau berpotongan dia tidak beraturan sudutnya. Seperti ini. Dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Ini berpotongan namanya. Nah, ini berpotongan. Misalnya ini garis M. Ini garis N. Maka garis N berpotongan dengan garis M. Sudutnya tidak sama, tidak 90 derajat. Namanya berpotongan. Ya. Baik anak-anak, kita sudah bahas soal yang mudah di nomor 3. Kita akan masuk soal berikutnya. Anak-anak yang Bapak cintai, soal nomor 4 ini dihubungkan dengan bidang datar. Ya. Ini udah jadi jawabannya. Udah Bapak jawab ini. Jadi tinggal nanti kita menjelaskan. Coba kita lihat. Bangun datar PQRS. Awalnya ini tidak ada. Nah, itu begini ya. Awalnya seperti itu. Bangun datar PQRS mempunyai koordinat titik sudut, mempunyai koordinat titik sudut P 3,3, Q negatif 1, negatif 2, R 3, negatif 7, dan S 7, negatif 2. Nah, bangun tersebut adalah yang ditanyakan bangun apa? Kita lihat bidang koordinat. Sudah jadi nih. Ya. Ini bidang koordinatnya. Titik sudut P. Ini awalnya tidak ada garis ya anak-anak ya. Kita hanya diminta buat titik. Ini udah Bapak garis nih. Sudah Bapak hubungkan antara titik dengan titik. Titik P adalah 3, 3.
absisnya 3, ordinatnya 3. Jadi di sini tiga. Kemudian PQ, sekarang Q atau key. Key-nya adalah di bawah aja ya. Sini. Berapa ini? Absisnya negatif 1. Ya, betul. Negatif 1. Kemudian ordinatnya negatif 2. Ya. Sekarang PQR. R-nya 3. Absisnya 3. 3 dulu. Kemudian negatif 7 sini. Kita letakkan titik, kemudian sini adalah 3 negatif 7. Ya. Yang terakhir S. S titik koordinatnya adalah 7. Absisnya 7. Ya, 7 kan? Kemudian ordinatnya 2. Negatif 2. Jadi 7 negatif 2. Ya. Setelah itu kita hubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Seperti gambar yang sudah Bapak buat ini. Hubungkan. Pertanyaannya gambar apa ini? Bidang apa ini? Atau bangun apa ini? Kamu harus ingat syarat-syarat sebuah bangun datar. Kalau persegi itu pertama garis yang berhadapan sejajar. Ya, betul. Ini ada yang jawab persegi nih, Pak, persegi. Bukan. Kita lihat dulu. Ini sejajar. Jadi QR ini sejajar dengan gambar garis PS, sejajar dan sama panjang. Sama panjang, tanda sama panjang. 1. Demikian juga PQ. PQ ini sejajar sama panjang, kemudian dengan RS, sejajar sama panjang. Nah, sama kubus persegi juga seperti itu. Persegi ininya sama panjang, sejajar, sama panjang, sejajar. Semuanya sama panjang. Nah, nih. Kita lihat sudut sekarang. Sudut P ini tidak membentuk 90 derajat. Coba kamu amati. Ini tidak 90 derajat, ini tidak 90 derajat, ini tidak 90 derajat. Kalau 90, 90, 90, 90, maka bangun ini adalah bangun persegi. Nah, ciri-cirinya sudah sama dengan persegi. Garisnya semua sama panjang. Kemudian yang berhadapan sejajar. Tetapi sudutnya tidak membentuk 90 derajat. Maka bangun seperti ini namanya adalah bangun apa, anak-anak? Ada yang bisa? Ya, ada ya. Bangun belah ketupat. Nah, seperti itu dia. Jadi bangun ini adalah merupakan bangun belah ketupat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.